Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membicarakan apakah asam lambung makan 2 jam sekali atau 1 jam sekali cepat sembuh, atau sering makan akan membuat kita juga cepat sembuh. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Sebenarnya orang yang divonis asam lambung GERD atau anxiety atau MAH kronis, kita tidak perlu makan setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Nah, saat kita rasa gemeteran, karena orang-orang yang divonis asam lambung ini kebanyakan bukan di lambungnya yang bermasalah, tetapi di organ lainnya yang bermasalah. Ini sering sekali yang kami buka ya, gejala-gejalanya. Ada yang gejalanya debar-debar, mimpi buruk, telinga denging, tenggorokan mengganjal, terus mudah kaget saat tidur. Nah, terus sulit tidur. Ini kita sering divonis antara GERD dan asam lambung. Tetapi ini masalahnya adalah energi empedu lemah. Makanya dikasih obat lambung tidak mempan. Terus orang yang gejalanya sering dingin di kaki, mudah kesemutan, pandangan buram, sempoyongan, keliengan, terus begah, sesak napas, tenggorokan juga mengganjal. Ini juga sering divonis asam lambung. Tetapi kita minum obat lambung tidak kunjung sembuh. Makan 2 jam sekali juga tidak kunjung sembuh. Karena masalahnya bukan di lambung tapi organ hati Anda terserang gas. Terus ada yang kepalanya berat, mudah kaget juga, mimpi buruk juga, mimpi ketemu orang yang sudah meninggal juga, terus telinga mendenging, sempoyongan, pandangan buram, terus badan lemes, gemeteran, kaki tangan dingin, juga mudah kesemutan. Ini juga sama. Sebenarnya masalahnya di organ hati saja yang terserang gas, tapi antara jantung, lambung, limpa ini sudah mulai melemah karena mengimbangi organ hati yang sedang bermasalah tadi. Karena ada kelima organ ini yang selalu bekerja sama, yaitu jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Ini selalu bekerja sama. Saat satu bermasalah, maka yang lain akan ikut bermasalah. Kalau yang satu ini tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung baik, tetap masalah terus, ini akan mengimbangi kerjaan yang sedang masalah tadi. Akhirnya ikut melemah. Saat organ melemah, yang lainnya ikut melemah juga. Setiap organ akan mengeluarkan beberapa macam sensasi. Nah, ini bisa juga disebut komplikasi, tapi ini bukan komplikasi. Penyakit-penyakit ini penyakit ringan, ini bukan penyakit berat. Yang penting kita tahu masalahnya, maka kita akan tahu obatnya. Jadi kita tidak perlu umpama kita harus makan 2 jam sekali, 1 jam sekali. Itu tidak perlu seperti itu. Saat Anda gemeteran, coba Anda diamkan saja atau minum minuman yang manis. Ya, minum minuman yang manis saja, maka Anda akan hilang rasa gemetaran itu. Nah, terus di ulu hati juga saat panas, kalau kita makan hilang panasnya. Sebelum makan Anda bisa lakukan minum minuman manis hangat, dikasih garam sedikit, Anda juga akan nyaman. Gemeteran juga bisa hilang. Tapi kalau yang mudah lemes terus, nah itu kami sudah arahkan, ambil daun jambu biji kira-kira 3 lembar, diseduh, minum airnya supaya penyerapan sari makanannya maksimal. Kalau penyerapan sari makanan maksimal, maka makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita hasilnya maksimal. Jadi bisa untuk tenaga bagus. Tapi saat makanan atau penyerapan yang kurang bagus,
penyerapan sari makanan kurang bagus, otomatis banyak makanan yang terbuang sia-sia dan masuk ke dalam usus besar, penyerapannya hanya sedikit, makanya kita akan mudah lapar. Nah, kalau kita harus makan setiap 2 jam sekali, 2 jam sekali, mau sampai berapa tahun? Kita akan repot sendiri, kemana-mana harus membawa makanan, kemana-mana harus membawa makanan. Zaman sekarang tidak membawa makanan lagi, zaman sekarang udah bawa ATM. Ini udah nggak zaman sekarang, itu zamannya zaman ATM. Kita kemana-mana cukup ngantongi ATM, lebih simpel, lebih nyaman. Kemana-mana bawa nasi. Ntar kalau nasinya hilang atau jatuh atau ketinggalan, nah pusing lagi, stres lagi kita. Nah, kita dalam berobat, carilah pengobatan-pengobatan, atau carilah kita cara berobat yang tepat. Kalau kita sedang sakit cuman ngatur makanan saja ya sulit untuk sembuh. Harus kita langsung ambil sumbernya, sumber penyakitnya di mana. Kalau kita tahu sumber penyakitnya, maka kita akan ketemu obatnya. Tapi kalau kita cuman pantang makan saja, terus kita harus makan 2 jam sekali, 1 jam sekali, nah buktikan sendiri, Anda sembuh tidak. Kecuali kita salah makan, ya kita makan terus asal lemes makan, sembuh 2 hari sembuh. Saya yakin itu, karena saya juga pernah ngalami sakit salah makan, pernah asam lambung, pernah makan sejam sekali juga pernah, nggak sembuh juga 4 tahun setengah. Makanya kami bisa mengenali Anda semua, apa yang dirasakan Anda semua, karena semua kami diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit itu kami bisa mempelajari ilmu asam lambung semuanya. Nah, jadi kalau saat kita ngerasakan tidak nyaman, nggak usah langsung makan. Coba Anda umpama rasa gemeteran buat tiduran saja sebentar. Kalau gemetarannya hilang bukan karena Anda lapar, gemetarannya bukan karena lapar, tapi gemetarannya itu karena ada organ tubuh yang sedang menderita, itu akan membuat gemetaran. Coba kita kasih contoh, seandainya Anda kecepit pintu saja tangannya, Anda ngerasa lemes atau tidak? Anda jatuh dari motor, Anda langsung lemes atau tidak? Terus Anda jatuh sampai keluar darah, Anda lemes atau tidak? Itu saat ada organ tubuh kita yang sedang menderita, maka kita akan timbul lemes atau gemetaran. Bukan berarti gemetaran itu lapar, bukan berarti kita itu kalau seumpama lemes juga lapar. Nah, kalau limpa dingin juga ini juga sama. Saat limpa Anda dingin, ini penyerapan sari makanan kurang bagus, transportasi sari makanan juga kurang bagus, maka otot-otot juga akan mengecil dan melemah. Itu juga bukan lapar. Tapi karena transportasi sari makanan tidak lancar, itu akan mengakibatkan otot-otot kita menjadi lemah dan badan terasa lemas. Nah, kalau kita sudah mengetahui ilmu-ilmu yang seperti ini, sekarang Anda tinggal cari obatnya. Jadi kita kalau mau berobat, carilah diagnosa yang benar, pasti akan mendapatkan obat yang benar. Nah, cukup sampai di sini dulu ya saudaraku semua. Semoga semua yang masih menderita sakit, apapun sakitnya, semoga diangkat oleh Allah penyakitnya dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.